Baru 3 hari resmi bergabung sebagai kader, Sandiaga Uno langsung mendapat mandat dari Partai Persatuan Pembangunan P3 menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu. Bak Pangeran Sandi juga diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Perlakuan khusus terhadap Sandiaga Uno sesungguhnya dapat diprediksi publik. Bahkan sejak Menteri Pariwisata itu menyatakan keinginannya bergabung ke P3. Pasalnya, Sandi dikenal sebagai sosok yang memiliki popularitas tinggi sekaligus profil pengusaha muda dengan jejaring bisnis yang sangat luas, sehingga bisa diandalkan menjadi pendonor darah bagi keberlangsungan hidup partai dari sisi finansial. P3 tampak tak sungkan mempertontonkan kepada publik akan arti penting sosok Sandiaga Uno bagi mereka. PLT Ketua Umum P3, Mardiono, buka suara perihal jabatan dan tanggung jawab prestisius yang dimandatkan kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Kami tahu Pak Sandi memiliki tingkat elektoral yang tinggi, maka tentu kami harus beri beban tugas sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, ujar Mardiono. Tingginya elektabilitas Sandiaga diperlihatkan dengan namanya yang tak pernah absen dalam 5 besar survei Cawapres. Rilis survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO, Sandiaga Uno berada dalam 5 besar setelah Erick Thohir 15,5%, Mahfud MD 11,1%, AHY 10,9%, Ridwan Kamil 6,7%, dan Sandiaga Uno 6,5%. Menoleh ke belakang, P3 merupakan partai politik berbasis Islam yang memiliki sejarah kelam dalam konteks pemberantasan korupsi, di mana 2 mantan ketua umumnya pernah tersandung, Surya Dharma Ali dan Muhammad Romahur-Muzi. Selain itu, gesekan kursi panas ketum yang berkali-kali dipertontonkan ke publik menambah stigma negatif partai di mata masyarakat. Penggulingan Suharto Manoarfa sebagai ketum pada bulan September 2022 menjadi contoh teranyar. Berstatus PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono kemudian diangkat menggantikan peran Manoarfa sebagai orang nomor 1 di P3. Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandez, mengemukakan kehadiran Sandiaga menjadi titik balik P3 untuk melakukan rebranding. Kendati demikian, Arya memandang profil Sandiaga tak lantas akan memberikan dampak peningkatan elektabilitas secara signifikan. Selain membutuhkan waktu, peningkatan elektabilitas juga dipengaruhi bagaimana aktivis politik dan mobilisasi pemilih kampanye yang terukur. Kalau tidak ada perubahan di internal setelah masuknya Pak Sandi, ya masih akan berat. Begitu 3, jadi ini tergantung bagaimana setelah Sandi ini masuk. Dia dianggap angin segar. Apakah ada perubahan-perubahan dari sisi kampanye? Dari sisi narasi politik gitu ya akan menentukan suaranya, kata Arya kepada Forum Keadilan, Senin 17 Juni 2023. Senada, Direktur Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti, berpendapat sosok Sandiaga diterima dengan tangan terbuka oleh internal P3 didasarkan 2 faktor. Popularitas Sandiaga diharapkan dapat berkonvensi menjadi peningkatan elektabilitas P3. Popularitas Sandiaga diharapkan dapat terkonvensi menjadi peningkatan elektabilitas P3. Faktor kedua, yaitu dukungan dana dari Sandiaga Uno sebagai modal kampanye. Sebagai Ketua Bapilu, Sandiaga harus dapat memastikan biaya-biaya operasional P3 untuk kampanye dapat tertanggulangi. Nah, dengan 2 modal yang besar itu, ya saya kira semua orang bisa happy lah menerima Sandiaga yang masuk ke dalam P3. Termasuk di dalamnya menempati posisi Bapilu. Padahal masih ada orang baru kan sebenarnya? Ucap Ray Rangkuti kepada Forum Keadilan.
Mengenai potensi peningkatan elektabilitas P3, Ray menyebut hal ini sangat mungkin terjadi bila Sandiaga hanya menempati posisi Bapilu. Dengan sosok Menteri Pariwisata yang mendorong kreativitas, profil Sandiaga bisa saja menempati hati para pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z. Namun kondisi sebaliknya akan diterima P3 bila Sandiaga Uno disetujui sebagai cawapres pendamping Ganjar. Profil yang akan tampak dari Sandiaga adalah sosok ambisius menduduki kekuasaan. Dugaan saya kalau Sandiaga kemudian diplot jadi wakil presiden dan calon wakil presidennya Ganjar ya gitu. Saya melihat justru simpatinya akan berkurang karena di mata mereka ada kesan Sandiaga itu seperti pemburu kekuasaan. Bebe Ray perihal minat generasi Z dalam politik. Bukan hanya kelompok milenial dan generasi Z, anggapan negatif itu juga menurut Ray akan tertanam di benak kelompok intelektual dan kelas-kelas menengah masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan Sandiaga dapat menjadi bumerang bagi P3 dalam pemilu 2024. Pandangan berbeda dikemukakan Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana perihal potensi tergerusnya suara Ganjar maupun P3 bila Sandiaga terpilih menjadi cawapres yang diusung. Aditya mengungkapkan kehadiran Sandiaga mewakili kelompok agamis akan menjadi tantangan bagi capres dukungan koalisi perubahan yang memiliki kedekatan agamis. Pemilih Sandi bisa dilihat mewakili aspirasi kelompok Islam. Jadi itu hampir mirip dengan pemilihannya Anies. Jadi pemilih Anies dan pemilih Sandi relevan sama. Jadi ketika mereka Ganjar Sandiaga mau didekatkan, diduetkan, ya kondisi bisa saling memanfaatkan. Itu kondisi yang bisa dilihat. Komentar Aditya kepada Forum Keadilan.